Walakin yanbaghi laka an ta'lama qabla kulli syai' annal hidayata allati hiya thamaratul ilmi laha bidayah wa nihayah wa zahirun wa batin. Wala usula ila nihayatiha illa ba'da ihkami bidayatiha. Wala usura ala batiniha illa ba'da luqufi ala zahiriha. Jadi kalau kita bicarakan iliket, kapan baru ilmu yang kita tuntut bermanfaat? Apabila betul benar niat, yaitu untuk mencari petunjuk Allah, untuk mendapat hidayah dari Allah. Karena ilmu adalah sebab bagi hidayah. Hal yang terpenting bermanfaat kesetanyo yang udip dalam dunianyo apabila mendapat hidayah. Yang sangat merugikan dan menjadi malapetaka bagi kitanyo, na'udzubillah, apabila kitanyo dalam kesesatan, dalalah. Yang rugo udip dalam dunia. Saat benar niat, apabila kebenar niat, maka saatnya lah siapapun yang kebenar niat dalam mencari ilmu, maka akan berada di bawah naungan sayap malaikat. Tanyo akan bahagia, tanyo akan selalu pelindung. Menjadi hamba-hamba Allah yang luar biasa pada ahli langit. Tetapi, ada tetapi. Sepatutnya bagimu bahwa kamu tahu sebelum setiap sesuatu, bahawa sungguh hidayah itu alati dianya itu hasil dari ilmu. Baginya ada bidayah dan nihayah dan zahir dan batin. Hal yang perlu tanyo mengerti, hanjehan mesti perlu tatepu. Sebelum kita mulai masuk di dalam kancah mencari ilmu, bertatepu bahawa hidayah petunjuknya ni yang merupakan hasil dari ilmu, jih na pet macam, na pet bohal. Pertama, na bidayah, na nihayah. Ada awal, ada akhir. Ada dasar, ada ujungnya. Kemudian na zahir, na batin. Hidayahnya na awal, na bidayah permulaan, na nihayah akhir. Na zahir, na batin. Dan sampai kepada akhir nihayah kecuali setelah kokoh awal. Bereh ba awal baru bereh ba akhir. Akibat di penghujung tergantung bagaimana permulaannya. Menyepah bak tak mulai akan pah bak akhir. Salah bak tak mulai akan salah bak akhir. Bersih lagi tanyon masuk lorong. Salah tamang lorong, salah ujung lorong. Mebutoi tatamang lorong akan mencapai tujuan. Maka baik salah-salah. Dan tidak memasuki di atas batin kecuali setelah wukuf di atas zahirnya. Hidayah na hidayah batin. Dan mungkin truk bak batin munyo golom selesai zahir. Maka udah na ilmunya, ilmu zahir muamalat, na ilmu mukasyafat. Watepah ilmu muamalat, nyok muamalat dalam fikah, ilmu yang beramal, yang tanyo amal, semacam ibadah-ibadah yang tanyo lakukan. Dan ujung jih akan teruk kepada
mukasyafat. Yang tu dekat tingkat kasyaf. Yang mampu terdeteksi hal-hal yang gaib. Lagi para ahli-ahli makrifah dan para awliya Allah. Tapi hantruk kenan munyohana bereh awal. Yang kerja nyohana bereh syariat, hantruk bak hakikat. Hantruk bak makri. Menanti bidayah. Munyohana pah bak tamulai, hana butoi bak tamulai pun, maka hantruk bak bak akhir, bak penghujung, bak ketinggian. Hampai bak tamulai bak dasar yang rendah, yang hampai kiri bak ujung. Lagi tanya pegat bangunan. Munyo hampai fondasi, yang akan bermasalah untuk petinggi bangun. Semakin bangunan tinggi, semakin kokoh fondasi. Tanya ya buatnya baru mulai pegat maka fondasinya harus kokoh. Dimulai dengan kokoh niat. Nyo kehino gepurno pun nyo tanya kitab Bidayatul Hidayah adalah memperkokoh fondamen supaya sampai kepada tujuan yang tinggi. Dan sekedar jet baca kitab. Menyojit baca kitab. Ramai orang jet. Cumanya hanya tulisan-tulisan. Paling ilmu-ilmu zahir yang hanya bak batin. Paling hanya selalu berada di awal yang tak ada akhirnya. Ini putar-putar babat. Waha ana musyirun alaika bibidayatil hidayah litujarriba biha nafsaka wa tamtahina biha qalbaka. Dan hari di sini aku mengisyarahkan ke atasmu dengan permulaan hidayah, dengan bidayatul hidayah, supaya engkau coba dengannya bidayah hidayah akan dirimu, dan engkau uji dengannya bidayah hidayah akan hatimu. Jadi bak kitabnya untuk gebi petunjuk ke tanya. Untuk petunjuk bidayah hidayah awal hidayah. Kepu ge isyarat supaya katanya bisa menguji diri. Siapa kita? Apa benar di jalan yang benar yang kita mulai atau di jalan yang salah? Dalam kitabnya sebagai konsep untuk bisa menguji diri supaya kita kenal diri sendiri, apa kita menuju kepada ketinggian yang lebih tinggi atau tidak bisa sampai ke sana. Menyosalah. Untuk uji. Jadi kitabnya kitab uji untuk bisa evaluasi diri, introspeksi diri, siapa kita, bagaimana kita ke depan. Lagi GPS nyo kuno tajak kahino bak jalannya nyo hotro deh. Munyo pah wate terdeteksi, tak perlu nyo jalannya akan truk ke dehu Medan. Tapi waktu tak uji, tak karuh metamang lorong buntu, nyo jalannya hantruk saho, memputar-putar bak saya. Maka boleh semuanya sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Serupa, buat urus serupa, tapi pada hakikatnya tidak sama. Hasilnya tidak sama. Karena beda-beda niat dan rencana. Jadi hanya jelas orientasi di dalam mencari ilmu itu rugi. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatun fadunaka tatallu'u illa nihayat wa taghalghulu fi biharil ulum. Maka jika engkau dapati akan hatimu kepadanya bidayatul hidayah, itu yang cenderung
dan jiwamu dengannya. Bidayatul hidayah itu yang taat, dan baginya bidayatul hidayah itu yang menerima, maka silakan siapkan dirimu akan melihat kepada nihayah, kepada penghujung, wa taghallul fi biharil ulum, dan akan berkecimpung di dalam laut-laut ilmu. Contoh mandum dia uji diri. Ya, dia tabut sabar-sabar uji diri. Lambabnya, lambab je. Mandum menguji di. Yang mandum dalam kitabnya, Quran 20 lembar, itu kitab bab-bab untuk uji diri sendiri. Yang apabila tauji untuk introspeksi diri, kalau yang bidayatul hidayah bab-bab ke depan, pumanteng yang geperintah hino dari bab ke bab, sehingga hati kita nyonyo hana menolak, cenderung tak terima, galak ada. Nafsu pun taat. Watai tak nak berbuat, semangat, cocok buat nafsu tu, itim. Hana tak dengar-dengar manteng tapi harus tak berbuat. Yang tanda hani cara perah mulai tu dari bab pun pun menyangkut dengan taat, menyangkut dengan maksiat, menyangkut dengan ibadah, cocok dalam fikiran dia. Dan ruh tak ikuti, tak tempo buat adanya. Nyan baru na kajet, tanya berarti akan menuju kepada akhir tingkat akan menuju tingkat tinggi, dan ngedanya akan tercapai harapan kepada lautan ilmu. Akan terempak ilmu yang karena harapan. Mulai itu ilmu yang zahir juga sampai ilmu baik ilmu yang berkaitan dengan muamalah, juga ilmu yang berkaitan dengan mukasyafah. Asai jiwa tanyo sanggup mengamalkan bab per bab yang dalam kitab Bidayatul Hidayah yang tabutnya. Siap lakukan? Yang cita-cita. Jadi duduk hilang cita-cita. Pun dapat jauh ke kiban rumah. Anak yang kecil ya. Pak dah minta gaji, Pak minta pengnya menjadi kecil ya. Kita sedang mempersiapkan diri kepada sesuatu yang luar biasa. Tapi uji. Uji diri. Yang bersiap diri untuk akan sampai kepada tingkatan tinggi dan lautan ilmu. Wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika iyaha biha masuqat wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsakal ma'ilah ila talabil ilmi hiyan nafsul ammaratum bisu. Kalau kamu dapati hatimu waktu menghadapmu kepadanya bidayah itu yang terhalau, dengannya nafsu terhalau, dan dengan amal dengan muktadanya itu berlambat-lambat, malas, maka ketahui olehmu bahawa sungguh nafsumu yang cenderung kepada cari ilmu itu nafsu ammaratum bisu. Yang waktu tauji diri, waktu kepegah bab, tarempak tu terawat tu, meribuat. Nyan betul-betul tak pegah yang api tak hai. Mana rencana hai kendang-dang ile. Meri bosan, berat, tak bersama. Hana respon. Olehnya amal watet pun let buat menteng babnyan beut. Berat. Wajahnya, ada tanya tak hadap, tak proses, tak buat ilmunya,
merasa ndak hana menarik tu. Itanya yang menarik tu ilmu pulain. Ilmu yang je kehayu. Tapi punya ilmunya duduk. Alah ilmu tak tahu. Tak tahu. Tak menarik. Ya? Linyan untuk amal juga mematilan. Lambat, malas. Menunda-nunda waktu. Menunda-nunda. Lelehnya uke. Hana langsung aja bubur. Nyan yakinkan bahwa nafsu yang cenderung cari ilmu itu bukan nafsu yang baik, tapi nafsu amarah bisu. Berarti cari ilmu dorongan selera nafsu buruk. Pasti tidak ada niat baik. Nah, niat-niat yang salah dalam mencari ilmu. Nah, munyo rasanya bosan. Wa qadin tahatta muti'atan lisyaitanil la'in liyudlika bihabli ghururihi fayastadrijuka bimakidatihi ila ghumratil hilak. Dan sungguh kamu bangkit taat untuk syaitan yang terkutuk, yang menggiringmu dengan tali tipuannya, maka akan mengistidratmu dengan tipuannya kepada lembah kebinasaan. Yang berarti katanya kati giring le syaitan. Dan syaitan bimbing. Jadi bisa introspeksi diri dia. Apabila lambat pu yang gearahkan te uke li Imam Al-Ghazali tanya hana menarik, hana semangat. Dengar mentang kera tu. Tetapi hana tak respon menjadi sikap dia. Yang tanda kita nyonyo hana ikhlas lom cari ilmu. Manteng nafsu amarah, nafsu jahat. Niatnya jahat, tujuannya belum baik. Nyan jauh dari kesuksesan besar. Hai paling danyo. Jarang buat tambah ilmu dah kan. Tapi tujuan inti enggak tercapai. Baik di dunia juga di akhirat. Jadi konsep orang beriman itu beda. Tujuannya semuanya Allah, semuanya akhirat. Maka hebat orang Islam awal punya ilmu yang luar biasa karena mereka sudah mencapai nihaya. Jadi dah kalau ada ulama-ulama awal, Imam Nawawi umur cuma 40 tahun. 40-an tahun wafat. Tetapi karyanya luar biasa. Kenapa cepat berkarya luar biasa? Karena tepat memulai jalan mencari ilmu. 40 tahun habis dah baca kitab karangan dia. Kenapa tak pegah cereng tak tahu. Ahmad Ahdari, Kutub Aulia, usia 21 tahun. Karang kitab Badai, Ma'ani, Bayan, Mantek macam tu. Tapi beliau Kutub Aulia. 20 tahun jadi ulama besar. Bahkan tepat dalam tempuh mendapat pertolongan dari Allah. Ya Allah. Pun gerempa ilmu yang mena-mena ge amalkan, pah amalkan, dudo merempaklah ilmu yang hana payah merno. Man amila bima alima warasahullahu malam ya'lam. Maka tanya bunyo supaya pertama untuk tepat benar orientasi dan tujuan dari mencari ilmu dan untuk timbul semangat besar untuk menjadi manusia-manusia besar, bukan cuma di dunia tapi di akhirat. Nah udah kan ada gubernur tega buat item je ke.
Hana tabanggil tu cara, tapi gak amalkan. Duduk gerempa ilmu lebih dari orang cah. Karena kai rumput keran lain. Rumput keran. Nyo air sudah sampai teguh monyan katruk bak mata ia. Hai piuh-piuh itu biar. Tak ada cerung itu biar lain, tak cerung itu biar lain. Hana istilah kering. Jadi dia dah pilih. Pilih mentang bidayatul hidayah. Maka tabuatnya bukan untuk tahu, kemudian untuk kasih tahu. Bukan. Untuk tahu supaya bisa diamalkan. Jadi singkirkan niat-niat yang tidak benar, robah. Karena gedanya kadang-kadang salah satu mikir, hoja lung yak buat, pubut yak minta ila, tetapi rupaji niat betul, tetapi jalan salah, sesat. Berpikir kita itu punya perilaku yang baik dan sedang mencari kebaikan, tetapi sebenarnya sedang mencari kesesatan tanpa disadari. Jadi kepumenan munyo gedanyo atai pegah haruh dah sambut harik dah lakukan nyan tanda gedanyo digiring oleh syaitan. Ilmu yang gedanyo cari adalah arahan syaitan sesuai dengan nafsu amarah. Tujuan syaitan. Tujuan syaitan qasduhu ayaruja alaika syarra fi ma'radil khairi hatta yulhiqaka bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tujuan syaitan supaya dia melakukan atasmu kejahatan pada posisi kebaikan. Kita melakukan kejahatan dalam bentuk kebaikan, kita melakukan kejahatan di tempat kebaikan. Nampaknya kita sedang melakukan kebaikan. Sebenarnya kita sedang melakukan kejahatan. Akhirnya cari ilmu bukan untuk baik, tetapi untuk jahat. Tambah ilmu, tambah sombong. Tambah ilmu, tambah dengki. Tambah ilmu, tambah banyak saingan musuh. Pakai niat hana betul. Ya. Regalam tabut hormat tegedih kutungku di kampung yang temu beut. Wate kajet tabut ka saingan dengan tungkuyan. Ruh golom tabut tawadu rendah diri. Wate kana ilme ka sombong sulit menghargai orang lain. Itu tanda kita melakukan kejahatan tapi menganggap kebaik. Orang tambah ilmu, tambah tawadu, danyo tambah ilmu, tambah degabu. Nyo berakan hana sombong, nyo kata mah sombong, berakan hana kasar, nyo kata semakin kasar, merasa orang lain budak kita. Tanpa sengaja. Munyo terparik-pariksa, mungkin kita di saat berjalan mencari ilmu adalah lewat arahan syaitan. Nanti bagus. Hati-hati. Jangan sampai kita dibimbing oleh syaitan. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Keputujuan lagi supaya kita salah sangka. Tapi kira dia pupuk kebaikan. Tetapi sebenarnya kita sedang melakukan maksiat. Menuju kerugian. Menuju malapetaka. Kan kebahagiaan dan keselamatan. Maka setel niat bupai. Jid. Cara ji uji diri itu. Wate nai no. Wate pu yang tabut. Kita sesuaikan diri dengan ilmu itu. Setel diri. Berjuang. Kalau malas, lawan malas. Kalau bosan, lawan bosan. Kalau tidak bersemangat, tingkatkan semangat.
Baik gitu yang keretak-retak tanya ya. Itu setan. Kena buat semuanya rugi. Yang sibuk-sibuk urus rugi. Yang sibuk-sibuk semua buat rugo. Karena kagak tolong mak kita kasih ilmu sebanding dengan kasih senjata bagi perampok jalanan. Rugo. Juga perampok Bandung. Duduk. Nyo naudzubillah rencana aja ke perampok. Dia perampok. Menyo kata aja ke perampok agama, maka gure-gurenya tukang bos. Dia ke bos perampok. Bos besar perampok. Nah, bos kecil perampok. Naudzubillah. Bahaya. Tapi tanya hana tak sangka, tapi kira hebat kamu ya buat agama. Kenapa tambah sombong? Kenapa tambah dengki? Kenapa tambah kasar? Kenapa tidak baik dengan orang lain? Karena teruji tu pakiban etika pergaulan. Bak tu kuno kalau sudah jadi teman bagaimana etika berteman? Tanya mata sikap lagi kan? Ini betul. Nyo tak buat aju akai terburuk, geser. Kalau sudah jadi istri, bagaimana istri yang baik menyokuri nang? Kalau sudah jadi suami, bagaimana sanggup? Kalau enggak, berarti ujungnya malah petaka. Jadi harus sesuai. Udipnya harus rumusan ilmu. Kalau tidak ikut ilmu syariat, maka ilmu syaitanlah yang akan gedanya ikuti. Kalau tidak mau ikut bimbingan ulama dan agama, maka syaitanlah yang akan membimbing perjalanan hidup kita. Menuju neraka dan malapetaka. Dunia akhirat menanggung resiko. Jadi nahawa tak buat bidayah-hidayah. Buat je lek. Yang baca kitab murno aju. Nyo ayah hanaga purno baca kitab. Purno bagaimana bersikap. Baca kitab tak murno diri kelas. Yang mengenai bagaimana membangun pemikiran dan orientasi yang benar, niat yang benar, dan bagaimana bersikap di dalam kehidupan. Jadi tanyonyo, udip dalam dayahnya sedang berjalan menuju kesuksesan besar. Bandung bantuan dari Allah. Narugo tak buat. Dan semangat. Semangatlah. Yang menjadi manusia pejuang untuk diri sendiri, kemudian untuk yang lain. Kajitnya nilai. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi maaf.